Shalom, puji Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat beribadah dengan penuh sukacita. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya akan menyampaikan pertama tentang HP. Selama ibadah berlangsung, kita tidak diizinkan mempergunakan HP atau memainkan HP. Kita matikan saja HP kita supaya tidak mengganggu ibadah kita kepada Tuhan. Dan bagi kita yang masih ingin ke toilet mempersiapkan diri, silahkan. Kita masih punya waktu untuk berbenah. Dan yang ketiga, untuk anak-anak kami, anak-anak kecil maksudnya, silahkan orang tuanya menjaganya dengan baik supaya anak-anak kita tidak mengganggu ibadah kita dengan tangisan, rewel atau dengan lari-lari atau jalan-jalan. Jadi itu saja yang saya sampaikan dengan penuh kasih supaya ibadah kita ibadah yang berkenan dan Tuhan menerima ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan dulu satu pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Silakan kalau ada yang mau ke toilet, jadi nanti firman Tuhan tidak ada lagi kita yang keluar masuk ya. Silakan. Kita nyanyikan satu pujian untuk persiapan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang sehingga pelayan haleluya. Tuhan menetapkan, haleluya. Tuhan menetapkan langkah orang, langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apa
pada pagi hari ini. Persiapkan hati kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah hidup kita persembahkan kepada Tuhan saja. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa. Terima kasih Allah buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setiamu, penyertaan-Mu Bapa. Lama kamu di sepanjang hidup kami, sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh ada semua karena kasih anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan pada saat ini Tuhan Kau berikan kami kesempatan untuk kami boleh berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan sumber segala yang di hidup kami, sumber kekuatan kami, Sang Pencipta yang tidak ada macam-macam. Dalam hidup kami Tuhan, membawa seluruh hidup kami kepada-Mu Tuhan. Dalam Tuhan setiap kata di hari Tuhan, setiap apa yang kami dengar tempat ini Tuhan, berkenan di hadapan kata-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang hadir pagi hari ini Bapa, menjadikan kami Tuhan menjadi lebih dari seorang pemenang. Pemenang dalam setiap masalah kami, pemenang dalam setiap perkara kami, pemenang dalam setiap kedagingan kami, dalam segala kuasa-kuasa iblis. Dalam kami Tuhan boleh menjadi lebih dari seorang pemenang hari ini Bapa. Kami pulang dengan membawa sorak-sorai, membawa berkat-berkat Tuhan, membawa perubahan-perubahan baru kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Lawatlah ibadah kami pagi hari ini. Roh Kudus yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang hidup. Pulihkanlah ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Agar ibadah kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa, menjadi ibadah yang harum, yang kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap beribadah kepada Tuhan. Kami siap berbakti kepada Tuhan. Bagi yang siap berbakti, mari sesama katakan amin. Haleluya. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat usia katakan lebih dari pemenang.
masa kebangkitan Tuhan kita mulai hari tempat ini. Haleluya. Haleluya. Kita akan terbang bersama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan yang tak pernah biarkan kami goyah. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami dalam melayangkan mata kami kepada Tuhan. Dalam hati kami hari ini tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak.
berdoa mencari wajah-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima kami sebagai persembahan yang hidup, menerima kami sebagai penyembah. Kami datang bukan karena kehebatan, tapi kami datang karena sebuah kerinduan kami akan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan melawat kami. Kiranya Engkau berkenan dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Datanglah ya Abah, supaya kami mendapatkan kekuatan baru, kelegaan, damai sejahtera, sehingga kami yang lemah menjadi kuat, kami yang susah dihiburkan, sehingga kami mendapat kelepasan. Lepaskan kami dari yang jahat, lepaskan kami dari segala tipu daya iblis. Lepaskanlah kami Tuhan dari segala hawa nafsu duniawi yang membinasakan kami, yang membuat kami menyimpang dari ketaatan kami. Elohim Adonai, Elohim Adonai, pencipta langit dan bumi, datanglah. Pulihkan ibadah kami, biar kami sambut firman ini dengan hati yang haus, rindu dan lapar akan firman. Biar Roh Kudus yang ada di dalam firman, itulah Roh yang memberikan hikmat pengertian, sehingga kami Tuhan diselamatkan. Di dalam nama Yesua HaMashiach, Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, kami berdoa. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom. Ya, semangat shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu, selamat kita menikmati firman Allah. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Allah berkata 6 hari lamanya engkau bekerja, 6 hari lamanya engkau berusaha, tapi pada hari ke-7 istirahatlah. Dan ternyata ini saya semalam sedang tidur saudara, saya terbangun ingat ayat itu. Kenapa hari Sabat itu disebut hari istirahat? Kenapa hari Sabat itu disebut hari perhentian dari segala aktivitas kita? Tolong pintunya dikunci saja. Nah, saya harap tidak ada yang keluar lagi. Nah, saudara, ini saya mau bagaikan ini saudara, ya. Ternyata ketika Tuhan menyuruh kita berhenti dari segala pekerjaanmu, Allah bukan pengangguran. Ada yang lebih sibuk dari Tuhan di sini. Allah sangat paham itu. Sebelum kita ada, Dia sudah sangat tahu apa itu bekerja, apa itu berusaha, apa itu cari makan. Dia sudah sangat mengerti. Tapi kenapa banyak orang Kristen merasa kurang, sehingga hari ibadah, hari Minggu, atau jam-jam ibadah pun kita masih menggunakannya untuk tidak beribadah, dengan alasan segala macam pekerjaan, dengan segala macam kesibukan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ini yang mau saya sampaikan buat kita hari ini. Jadi disitulah Tuhan berjumpa dengan kita. Ya, kalau saudara ingin Tuhan seperti Musa, aku ingin jumpa dengan Tuhan. Tuhan, aku ingin menikmati perjumpaanku, persekutuanku dengan Tuhan. Ada nggak kerinduan itu? Tuhan nggak pilih-pilih, oh ini sudah mandi saya datang, oh ini orang kaya saya datang, oh ini pejabat saya datang. Nah, saudara yang tahu, apakah engkau sudah benar-benar mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan
segala keperluanmu, mengistirahatkan, menenangkan hati kita. Jadi istirahat dulu, baru tenang. Nah saudara, istirahat dulu, baru kita menenangkan. Di dalam ketenangan itulah kita bisa merasakan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang ada. Nah, oleh sebab itu makanya kita di gereja saklek dulu. Jangan main HP. Kalau nggak tahan rasanya main HP, silakan di luar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menikmati hari ini. Dan saya nanti akan jelaskan supaya persembahan saudara diterima. Ya, saudara, ini merinding bulu tangan saya. Tadi malam saya nggak tahu jam berapa saya terbang. Ada sebuah, saya lagi tidur, saya belajar. Terus tiba-tiba teringat, kenapa persembahan Kain ditolak Tuhan? Kenapa persembahan Habel diterima Tuhan? Saudara, persembahan diterima atau persembahan ditolak tergantung saudara. Tuhan, kalau kita berjumpa dengan Tuhan, maka persembahanmu diterima. Tapi kalau engkau tidak mengalami pertemuan dengan Tuhan, memberi persembahan tanpa jumpa dengan Tuhan, tidak ada gunanya. Sia-sia. Nah, kita baca dulu ayatnya ya. Saya ini mulai dari tengah karena agak. Ya, oke, kita baca Kejadian pasal 8. Nah, kita belajar ini yang saya khotbahkan di awal tahun kemarin. Tapi saya ulangi lagi. Kejadian 8 ayat 20 saya baca. Nanti ayat 21 Bapak Ibu juga baca. Terus masuk ke 9 nanti ya. Semua kita harus baca Alkitab. Amin. Ya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang haram, dan segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Silakan 2, 3. Ya, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Lanjut, ayat 1 pasal 9. 2, 3. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Ayat 3. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kau. Iya, saya selipkan ayat ini pesan ya. Darah bukan makanan, darah bukan minuman, darah adalah. Nah itu sudah. Nah jadi jangan pakai alasan. Ini bukan hukum Taurat. Ini hukum Taurat belum ada di sini. Oke, saya lompatkan saja. Ya.
Ayat 11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Ini janji Tuhan ya. Setelah Nuh memberikan persembahan, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Silakan ayat 12. Sama-sama ayat 13 dan 14. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak, itulah belang sebagai tanda Tuhan janji. Tidak akan kuberikan lagi air bah. Karena itu kiamat luar biasa. Karena itu musibah tingkat dewa. Dan Allah berjanji tidak akan memberikan air bah untuk yang kedua kali. Karena Kejadian 8 tadi ayat 20, Allah mencium, ayat 21, Allah mencium persembahan yang harum yang diberikan oleh Nuh, ya. Dan ketika Allah mencium itu, Allah janji, aku tidak akan lagi mengutuk bumi, aku takkan lagi menurunkan air bah, cukup sekali. Bukan karena doanya Nuh, tapi karena persembahan bukan asal-asalan. Persembahan itu punya nilai sehingga Allah tersentuh hatinya, bukan karena wajah gantengnya Nuh. Tersentuh hati Tuhan karena wanginya persembahan yang diberikan oleh Nuh kepada Tuhan. Apakah saudara yakin hari ini? Apakah saudara punya satu niat persembahanmu diterima Tuhan? Ingat yang saya katakan tadi, tanpa perjumpaan dengan Tuhan, persembahan kita sama siapa kita kasih? Orang gak jumpa dengan Tuhan, terus siapa yang terima persembahan? Kalau kita ngantar surat ke kantor, ada tanda terima, ya Pak Sikola ya, minta tanda terima. Tandanya suratmu ada yang terima, itu baru sah. Saudara pergi ngantar barang ke bengkel, ngantar HP, ada tanda terima barang? Ada tandanya, ini orang terima, saya serahkan sama dia. Kita pergi nabung uang di ATM, ada nggak tanda terima? Bahwa uang kita sudah masuk, sudah terkirim, ada nggak? Makanya kalau udah kirim, kalau sudah ditransfer, kirim ya buktinya, iya kan? Itu tanda. Nah, jadi kenapa Allah menolak persembahan Kain? Kain tidak jumpa dengan Tuhan. Dia tidak mengalami pertemuan. Terus kemana persembahannya tadi? Tuhan bilang, saya nggak pernah terima. Nah, ketika ketika Allah menerima persembahan Nuh, di dalam bahasanya, ini banyak bahasanya saya catat, itu karena Nuh beristirahat. Begitu air bah selesai, dia yang pertama dilakukannya adalah membangun mezbah. Sebelum dia memulai segala aktivitas, sebelum dia merancang kehidupan, karena Nuh tidak punya rencana apapun. Karena semua bumi, ya, ada beberapa teman pendeta yang sudah sampai ke Sibolga.
Mereka tidak bisa lagi tinggal di tempat mereka tinggal dulu. Mereka bahkan tidak bisa berladang di ladang mereka yang kemarin, karena sudah ditimpa sama pasir, batu, dan kayu. Mereka harus cari ladang baru. Mereka harus mencari rumah yang baru. Itu baru banjir. Ini air bah. Makanya Nuh yang dilakukannya adalah istirahat. Dia tenangkan hatinya. Dia memberi persembahan. Itu yang membuat dia jumpa dengan Tuhan. Maka dikatakan sini, lalu Allah mencium. Pernah lewat sate padang? Belum, jangan dibayangin, nanti lapar. Ketika kita mencium bau bakaran sate padang, harum nggak? Apa rasanya? Ingin dekat, tapi nggak ada duit. Iya kan? Karena wangi itu mengundang, wangi itu memanggil, karena wangi itu dihantar oleh angin, karena wangi itu dibawa oleh angin. Ya, saya dekat dengan rumah makan itu, saudara. Dia masak nasi goreng kecil. Dia kan bersaing dengan dapur istri saya. Adu wangi lah kan gitu. Takutnya saya besok nyasar pergi ke warung. Bisa-bisa istri saya bilang, "Papa kemana?" Memang lebih wangi dapur sebelah daripada dapur kita. Karena kalau kita mencium yang wangi itu, sampai bisa mencium. Saudara yang pernah jatuh cinta, pernah pacaran dulu nggak? Pacar saudara bau, sebenarnya bau. Itu karena saudara cinta, terasa baunya. Nah nanti setelah jadi istri baru terasa bau, oh ya. Karena cinta itu bukan saja mata buta, hidung buta juga. Iya. Jadi saudara yang dikasih, ketika Allah mencium, jadi saya ingin, kenapa itu jadi wangi? Kenapa persembahan Nuh itu jadi wangi? Jadi harum. Saudara, anak saya pernah bilang gini, "Papa, pendeta digaji nggak?" "Papa nggak dapat gaji." "Terus Papa dapat uang dari mana?" "Saya dapat uang dari hasil pekerjaan saya." "Terus hasil pekerjaan Papa apa?" Kan mereka udah mulai kritis. "Ya dari persembahan." Nah saudara, apa itu persembahan? Apakah persembahan kita ini wangi atau enggak? Saya kasih analoginya begini. Saya kasih Bung Sultan daging sekilo. Bu, masak daging ini. Dia rebus, dia masak, tapi enggak ada bumbu. Enggak ada bawang putih, enggak ada bawang merah, enggak ada merica, enggak ada ketumbar, enggak ada apapun. Itu daging wangi nggak? Wangi nggak? Tertarik nggak kita makannya? Kok masak apa? Ini Pak Pendeta ngasih daging. Walaupun daging itu sekilonya 150.000, mahal materinya, mahal. Tapi nggak ada dikasih garam, nggak ada dikasih kecap, nggak ada dikasih bumbu-bumbu. Ada nilainya nggak yang dimasak itu? Nggak ada. Nah, saudara tahu nggak kenapa persembahan kita itu nggak harum? Walaupun saudara kasih uang 1 juta, 10 juta, 1 miliar sama Tuhan, yang membuat wangi masakan itu, terus saya kasih ibu nabi itu daging sekilo, ibu masak ya. Kemudian dia kasih bumbu, dikasihnya jahe, serai, dikasihnya bawang putih, bawang merah. Begitu masak Pak Nabi itu muncul, masak apa kok harum? Masak B1. Enggak, masak daging. Nah, saudara, sama-sama daging,
Ya, sama-sama materinya daging, yang membuat persembahan Nuh itu harum sehingga Tuhan cium. Karena apa? Disertai dengan kemurnian hati, ketulusan, disertai dengan iman, disertai dengan takut akan Tuhan, persembahan itu jadi harum. Amin. Bukan karena jumlah orang, oh Tuhan kan tidak cari jumlah. Memang Tuhan tidak cari jumlah. Tuhan juga tidak butuh jumlah. Ingat, saya tanya saudara, ketika Nuh memberi persembahan kepada Tuhan, bagian Tuhan apa? Bagian Tuhan cuma wanginya aja. Harumnya itu karena hati, iman, kesungguhan, ketulusan. Itu yang menjadi bagian Tuhan. Saya tanya saudara, terus daging burung, daging binatang yang tidak haram, yang dimasak oleh Nuh, yang makan siapa? Jangan saudara bilang yang makan Tuhan. Tuhan tidak butuh daging itu. Yang makan Nuh, yang makan Nuh dan anak-anak. Bagian Tuhan apa? Wanginya. Uang yang kita kasih sama Tuhan itu tidak transfer ke surga. Tuhan tidak butuh uang kita. Yang Tuhan butuh adalah wanginya. Saudara tidak bisa mendustai Tuhan. Apakah persembahan yang kita kasih itu wangi atau tidak? Tergantung kemurnian hatimu, tergantung ketulusanmu, kasih sayangmu, cintamu, imanmu, dan hormatmu kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi jangan asal kasih persembahan. Memang Tuhan tidak lihat jumlah, karena jumlahnya tidak dicatat oleh Tuhan, yang catat ibu bendahara gereja. Nah, sama-sama kita kasih uang persembahan 100.000, tapi belum tentu wanginya sama. Amin. Sama-sama saya ngasih uang persembahan 10.000, kemudian Bapak Pandi ngasih 10.000. Materinya sama, nominalnya sama, tapi Tuhan yang tahu mana yang wangi. Amin. Ya, jatah bagian Tuhan cuma dapat ciuman. Uangnya siapa yang makan? Pekerjaan Tuhan. Jadi jangan sekali-kali saudara mengungkit-ungkit, mengingat-ingat persembahan. Amin. Nah, itu makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena Nuh berjumpa dengan Allah. Bukan saja berjumpa, Allah mencium. Nah, saya dapat hikmat begini. Saudara, kita lihat Matius pasal 2. Saya akan ceritakan tentang orang Majus. Orang Majus ini terkenal dengan apanya? Dengan perjuangannya mencari Yesus. Ya, nah saya ajak kita baca ayat yang ke-11 saja. Matius 2 ayat 11, ayo sama-sama kita baca. 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu, saya mau tanya, duluan penyembahnya atau persembahannya? Halo, sekali lagi, duluan penyembahannya atau persembahannya? Masuklah orang Majus itu dan melihat Maria ibunya, lalu mereka sujud. Artinya apa?
mereka jumpa. Amin. Barulah dikasih persembahan. Nah sekarang saya tanya kita, tidak ada gunanya persembahan ini kalau engkau tidak jumpa dengan dia. Amin. Makanya persembahan itu lahir karena penyembahan. Nah, apakah saudara masih mikir-mikir ngasih jumlah persembahan? Nah itu, jawab di hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya mereka menyembah. Akibat mereka menyembah, lahirlah persembahan. Adakah orang Kristen tanpa menyembah Tuhan dia ngasih persembahan? Adakah orang pergi ke gereja memberikan persembahan tapi dia tidak menyembah? Ada nggak? Banyak. Makanya kita Kristen ini begini aja. Yang penting mana? Sekali lagi saya bilang, Tuhan nggak meminta uang kita. Jatah Tuhan itu hanya wanginya aja, yang dia cium dari kemurnian, ketulusan, hormatmu kepada Tuhan. Tuhan nggak butuh uang kita. Gereja ini, pekerjaan Tuhan ini yang butuh uang kita. Karena uang itu kembali yang memakannya adalah si Nuh. Ya, apakah Nuh bangga? Oh, yang kukasih ku makan lagi. Yang Nuh banggakan adalah wanginya itu diterima Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Tidak kukasih lagi air bah. Sudah tahu, semua manusia ingin tidak kembali kepada masalah. Maunya kita, kesalahan, masalah, bencana, musibah jangan terulang 2 kali. Iya kan? Iya kan? Air bah supaya tidak terjadi 2 kali. Itu karena persembahan Nuh diterima. Ini yang saya sampaikan kemarin di khotbah awal tahun saya. Kalau saudara tidak ingin yang buruk, yang jelek, yang menyakitkan di 2025 nggak terjadi lagi di 2026, jangan hanya sekedar berharap dan berdoa. Tanpa kita minta. Kalau persembahanmu diterima Tuhan dan Allah mencium bau wangi, penyakitmu 2025 tidak akan kambuh di 2026. Amin. Oh, Pak Pendeta ini kayaknya nambah. Iya. Jadi nggak usah repot-repot doa. Persembahan kita. Jadi saudara, nah, setelah orang Majus menyembah, keluarlah itu persembahan. Persembahan yang pertama adalah emas. Apa artinya? Emas adalah bentuk penghormatan, pengagungan tertinggi untuk Tuhan. Karena itulah benda paling berharga. Karena itulah benda paling bernilai. Karena itulah benda paling tinggi nilainya. Itu sebagai bukti bahwa persembahan menjadikan Tuhan lebih tinggi dari apapun dalam hidup kita. Amin. Amin. Apakah Tuhan sama dengan pengemis? Tidak sama. Apakah Tuhan sama dengan tukang parkir? Tidak sama. Apakah saudara bisa membedakan sekalipun jumlahnya sama-sama 5.000? Tapi engkau tidak sedang memberi kepada manusia, engkau memberi kepada Allah. Makanya emas dalam persembahannya orang Majus sebagai lambang bahwa Yesus yang tertinggi, Yesus yang termulia dari apapun. Itu arti emas itu. Amin. Nah, padahal orang Majus ini baru kali itu. Sebenarnya persembahan sama Tuhan tidak perlu diajari.
Kalau memang kita punya hati, punya iman, punya kemurnian untuk Tuhan, tidak perlu diajarin mengenai nilai persembahan. Pasti dia tahu yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Tidak perlu juga dipaksa-paksa. Tidak. Orang maju siapa yang mengajari dia? Kita di adat Batak ada aturan kan? Kalau aku ke rumah ula-ula bawa apa? Bawa ikan mas, bawa daging, bawa beras, kan ada aturannya kan? Nanti kalau anak ketemu bapaknya, kalau saya ketemu bapak saya bawa apa? Saya ketemu mertua bawa apa? Sama gak Pak Terus? Nggak sama kan? Di adatnya kita diatur. Saudara ketemu pengemis, saudara ketemu tukang parkir, saudara ketemu Tuhan, sama gak? Iya kan? Saya bawa urus, atau saya bawa beras, saya bawa deke, atau saya bawa daging, karena saya orang Batak. Iya kan? Ada tempatnya, jangan sampai salah bawa. Nah, yang seharusnya bawa daging, suruh bawa ikan. Dibilang orang nggak beradat kau. Siapa yang ngajarin kau kayak gitu? Nah kan gitu. Karena salah materi persembahannya. Jadi saudara, ketika mereka jumpa dengan Tuhan, orang Majus mesti emas, bukan ikan emas ya. Yang kedua, dia kasih apa? Apa arti kemenyan? Saudara, kemenyan itulah simbol tanda mereka ketemu muka dengan muka. Saya kalau diundang sama tetangga-tetangga ini berpesta, ada tetangga-tetangga dekat yang berpesta, maka datang yang mengundang ke rumah bawa dua macam. Satu rokok, satu permen. Kalau kebiasaan orang sini. Lon, apa kak itu anak nonton menikah, udah dipegangnya itu. Nah, udah sampai undangannya ya, datangnya Lon, iya kak, nih ambillah. Permen, saya pikir nggak usah lah kak, ambil. Nah, saya ambil permen. Yang terakhir kemarin saya ambil rokok. Pendeta merokok. Saya harus ambil supaya bukti nanti rokok berkurang, permen berkurang, tandanya undangannya sampai. Amin. Saya ambil rokok, saya kasih orang yang ngelas itu. Dari mana abang dapat rokok? Itu tadi. Bahkan saya bilang sama kakak, boleh nggak lebih dari satu? Saya ambil, aku masih ada. Saya ambil 3 batang. Jadi setiap kali mereka mengundang, mereka bawa bukti bahwa orang yang diundang itu benar-benar menerima undangan itu dan dia ambil permennya atau dia ambil rokoknya kalau dia laki-laki. Yang banci ada ya, cuma itu aja. Jadi saudara, itu kemenyan. Jadi kemenyan itu dipersembahkan oleh orang Maju sebagai bukti. Saya jumpa, saya ketemu dengan juru selamat itu. Saya sudah melihatnya. Buktinya kemenyan kami sudah sampai diterimanya. Amin. Itu kemenyan. Makanya saudara, orang-orang dulu itu kalau setiap kali bertandang ke rumah orang, pasti bawa oleh-oleh. Tandanya dia sudah ketemu. Amin. Ya. Yang kedua, yang ketiga dia kasih apa? Mur. Mur itu bahasa Yunaninya Smurna. Yang kemenyan tadi bahasa Yunaninya Libanos. Apa itu Smurna? Itu minyak yang dihancurkan baru keluar minyak sebagai tanda, sebagai simbol apa? Kalau orang dulu, orang Timur Tengah mati,
atau Raja Firaun mati, atau Yusuf mati, Abraham mati, itu mengawetkan mayatnya pakai mur. Bukan murnya ban mobil Pak Slitoma ya. Nanti copot itu. Enggak itu. Mur itu bahasa Indonesia semurna. Jadi mereka itu sudah menyediakan minyak bahwa satu hari nanti Yesus yang sekarang masih 2 tahun yang kita lihat akan mengorbankan dirinya, akan menyerahkan dirinya. Dan itu tanda minyak itu nantilah yang akan mengawetkan, merempah-rempahi Yesus. Karena kematian Yesus membawa keselamatan. Amin. Siapa yang ngajarin orang Majus? Ada raja adat yang ngajarinnya? Adakah imam yang mengajarinya? Sehingga mereka lewat persembahan mereka tahu dari Yesus lahir sampai Yesus nanti mati di Golgota. Mereka sudah buktikan lewat persembahan. Jadi kalau orang Kristen masih digenjot-genjot untuk memberi persembahan, sebenarnya kita nggak pernah kenal dia. Dan kita nggak pernah cari dia. Iya, kita kalah sama orang Majus. Makanya kalau kita bertemu dengan Tuhan, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, tidak ada yang lebih besar dari Allah, tidak ada yang lebih mulia dari Allah. Itu makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka bawa persembahan itu karena mereka jumpa dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Amin. Karena dia ketemu dengan Allah, maka persembahan itu. Jangan saudara pikir persembahan kita diterima walaupun kita tidak jumpa dengan Tuhan. Gereja ini yang akan kita perbaiki terus, supaya ibadah gereja ini adalah ibadah perjumpaan kita dengan Tuhan. Ketika menyembah, ketika jumpa, lahirlah persembahan penyembahan. Ketika penyembahan, lahirlah yang namanya persembah. Rindu gak kita hari ini persembahan kita diterima? Gak perlu kita minta ini itu, gak perlu kita minta apapun. Kalau persembahan kita diterima, maka Tuhan berkata dalam hatinya, aku tidak akan memberikan air bah. Kalaulah persembahan kita diterima oleh Tuhan dan Tuhan cium wangi, dia bilang, tidak akan kutimpakan penyakit ini. Cukuplah kemarin kau kena serangan jantung, hari ini tidak lagi. Ketika persembahan kita diterima oleh Tuhan, Tuhan mencium wanginya persembahan Pak Slitoma ini. Dia bilang, cukup kemarin kamu dicurangi orang, tapi hari ini dan seterusnya tidak lagi. Amin. Mau tidak terulang lagi semua yang pahit-pahit itu. Amin. Amin. Hari ini jumpa dengan Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan saya dengan hati tulus. Kita nyanyikan pujian ini. Semuanya nyanyi ya. Ya, kita bawa hidup kita. Lahirlah dari penyembah. Berilah hatimu untuk mencari Tuhan. Itu datang Tuhan, temukan wajahmu. Ini lagu sangat bagus sekali. Nyanyi dari hati, seperti orang Majus yang mencari Tuhan. Dia jumpa, dia bertemu dengan Allahnya. Dia datang hanya untuk menyembah. Orang Majus tidak minta kaya, pangkat, umur panjang. Haleluya. Ku datang
Tuhan, setulus jiwa kami rindu berjumpa dengan Engkau, mencari wajah-Mu Tuhan. Lawanlah kami Yesus, terimalah hidup kami Tuhan. Kami datang untuk bertemu dengan Tuhan, kami datang untuk bersekutu dengan-Mu, kami datang untuk menyembah-Mu, kami datang untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Haleluya, hadapkan wajah-Mu kepada Tuhan, hadapkan hatimu kepada Dia. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada Tuhan selain Yesus yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Di hatiku, di pikiranku, dan bawakan aku mendekat di mana Kau tinggalkan di hatiku Tuhan, di hatiku. Kau di pikiranku, di pikiranku, dan bawaku mendekat, semakin dekat kepada Tuhan. Izinkan Tuhan mencium bau ketulusan, mencium bau kesungguhan-Mu. Jamahlah hati kami, ku perlukan Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku, mari kita semua datang kepada Tuhan. Datanglah berdoa kepada Tuhan dengan satu kalimat, terimalah persembahan, karena aku menyembah. Saudara, jangan main-main dengan persembahan. Tuhan hanya ingin cium persembahan. Kita tidak pernah kirim duit kita kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah bau wangi dari hatimu. Tuhan tahu engkau cinta kepada Dia. Tuhan tahu kita, hatimu mengasihi Tuhan, hatimu tulus, hatimu bersih untuk Tuhan. Tuhan tahu di hati kita tak ada Allah lain. Dia ngerti hatimu hanya untuk Tuhan. Itulah yang membuat persembahanmu wangi. Uang yang kita kasih, yang kita berikan tinggal di bumi ini, inilah yang akan kita pakai. Tapi masalah wanginya kembali ke hatimu. Sucikan hatimu di hadapan Tuhan. Allah tidak bisa kita dustai. Bersyukurlah hari ini, banggalah hari ini, kalau Tuhan mencium persembahan. Dan Tuhan bilang, ini persembahan yang harum, ini persembahan yang wangi, dan Tuhan berkenan. Dan Tuhan akan berkata dari hatinya,
tidak akan memberikan air bah lagi kepadamu. Aku tidak akan menimpakan penyakit lagi kepadamu. Haleluya. Siapakah kami Tuhan? Kau tidak butuh duit kami. Yang butuh duit kami adalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Baharui hati kami supaya kami benar-benar hormat, kagum, dan persembahan ini sebagai bentuk bahwa kami sangat meninggikan Tuhan dari apapun, bahwa kami sangat menghormati Tuhan lebih daripada apapun di dunia ini. Itulah simbol persembahan kami. Terimalah Tuhan hari ini, bahwa sesungguhnya hati kami lah yang Kau cari. Hati yang tulus mengasihi, hati yang rindu, hati yang cinta akan Tuhan. Murnikan hati dan iman kami. Hari ini kami berjumpa dengan Tuhan untuk memberikan persembahan kami. Hari ini kami berjumpa dengan Tuhan karena kami menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah yang percaya, yang mengerti untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Percaya karena hari ini dan tertampil firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sebenarnya kita berdoa dan bersembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Berdoakanmu Bapa dan sekalian pada kami hari ini Tuhan. Merasakan kehadiran-Mu dalam ibadah kami hari ini Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Bapa, firman Tuhan sesuai bukan oleh hamba di tempat ini. Karena Tuhan kami boleh Tuhan mempersembahkan seluruh hidup kami dalam tangan Bapa. Dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami, jiwa kami pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan bila Tuhan hidup kami Tuhan kami bawa pada Bapa Bapa dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar-benar Tuhan rindu akan Engkau Bapa. Dan kami percaya Tuhan dari setiap kami yang hadir hari Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika kami berjumpa dengan Tuhan, maka persembahan kami Tuhan sampai datang Bapa. Belajar dan belajar Tuhan untuk memberikan persembahan kami datang sebagai tanda kasih cinta kami kepada Tuhan. Tanda kasih kami mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan biar Tuhan persembahan kami hari ini Tuhan boleh sampai datang yang tulus menjadi dupa yang harum, di mana Tuhan dapat mencium persembahan kami hari ini yang wangi dan harum Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam firman Tuhan boleh kami bawa dalam setiap hidup kami. Ketika kami pulang ke hari Tuhan, kami menjadi orang yang tidak biasa-biasa, tapi kami membawa perubahan dari tempat ini Bapa. Tuhan berubah hati yang diubahkan, hati yang dipulihkan, buang segala keangkuhan, kesombongan hidup kami, buang segala kedagingan kami Bapa. Agar kami Tuhan tidak binasa Bapa, tapi kami Tuhan boleh menikmati kerajaan surga yang Tuhan sediakan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah mendapatkan firman-Mu. Mari Tuhan kami tambahkan hikmat dan ruang-Mu buat hamba-Mu ini Bapa. Pengurapan-Mu selalu Tuhan mengalir dalam kehidupannya, memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya Bapa. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan sebentar Tuhan katakan mempersiapkan Bapa itu uang kami Bapa yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan, yang dari hasil pekerjaan kami, dari hasil usaha kami Tuhan, semuanya Tuhan bukan kuat dalam kami, tapi karena kasih karunia Tuhan yang memberkati hidup kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan ajar kami Tuhan untuk memberikan dengan tulus hati Bapa, dengan tulus ikhlas dari hati kami paling dalam, dan rasa cinta kasih kami kepada Tuhan, bahwa kami telah mengasihi Tuhan sebagaimana Engkau telah mengasihi kami lebih dahulu. Terpujilah Tuhan dan biarlah Tuhan apa yang kamu tabur hari ini Tuhan menjadi taburan dalam pekerjaan Tuhan, untuk dipakai Tuhan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan dimanapun Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan persembahan kami ini Tuhan sampai di tangan Tuhan Kudus. Terpujilah Engkau bagi yang siap memberikan persembahan hari ini. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya.
Kita akan doakan. Silakan maju ke depan. Ayo. Bagi yang berulang tahun di bulan Januari, Benaya 20 Januari. Ada lagi? Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Silakan jemput yang berulang tahun di bulan Januari. Ya, ini si Selanya ya. Ada lagi? Ada yang di luar nggak? Tolong masuk. Ada yang berulang tahun di bulan Januari, biar sama-sama kita doakan di dalam hadirat Tuhan pada saat ini. Sekali lagi bagi kita yang mungkin ada yang lupa tanggal ulang tahunnya, kalau saya tidak bisa mengingatkan, coba diingat-ingat dulu. Baik. Inilah yang berulang tahun pada bulan Januari. Ya, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tidak minta dilahirkan. Aku ada karena kehendak-Mu. Oleh sebab itu hidup ini kuserahkan kepadamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu kepada saudara-saudara kami, anak-anak kami yang berulang tahun pada hari ini. Kita nyanyikan pujian doa Yabes. Boleh yang berulang tahun angkat tanganmu. Kiranya Tuhan memberkati aku dari lipat. Jangan berdoa
Salam Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu bagi kita.